Pemirsa, Kementerian Keuangan dan Menko Polhukam sempat beradu data agregat dugaan TPPU. Namun akhirnya Wamenkyu mengakui tidak ada perbedaan data antara Kemenkyu dan Mahfud MD. Sementara Presiden Joko Widodo belum menyampaikan pernyataan yang menohok mengenai pengungkapan dan penegakan hukum dugaan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah. Kita akan bahas lebih lanjut bersama dengan Boyamin Saiman, Koordinator MAKI, Yenti Ganarsi, Pakar TPPU, dan Misbah Kun, anggota DPR Komisi 11. Selamat malam Mas Boyamin, Bu Yenti, dan juga Pak Misbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Baik, saya ingin ke Mas Boyamin dulu. Mas Boyamin, sudah dinyatakan clear bahwa tidak ada kok perbedaan data antara Pak Mahfud dan juga Kementerian Keuangan. Namun yang perlu ditelusuri di sini adalah pernyataan dari Pak Mahfud yang menyatakan ada pihak-pihak yang menjegal data dan juga informasi sehingga tidak sampailah ke Menteri Keuangan Sri Mulyani. Apakah penjegal informasi itu memang ada sebetulnya dan siapa kira-kira yang mungkin untuk berperan di sini? Mohon maaf Vera, saya tidak akan menjawab ini. Yang akan saya lakukan mudah-mudahan minggu depan saya sudah bisa meramal bentuk dari dugaan tindak pidana pencucian uang ini. Atas ramalan itu akan saya jadikan laporan resmi kepada KPK, kepada kepolisian kalau itu hanya menyangkut pencucian uang, tidak ada korupsinya, dan Kejaksaan Agung supaya nanti juga bisa diproses korupsinya. Nanti tidak apa-apa, saya ini kan tidak punya kewenangan, tapi bisa tanda kutip membuat penegak hukum berjalan. Nanti kalau laporan resmi saya tidak ditindaklanjuti, saya gugat pra peradilan. Dengan begitu ramalan data saya tadi mudah-mudahan bisa dibuka dan nanti kepolisian, KPK, Kejaksaan Agung juga mampu untuk juga melakukan proses itu meskipun baru sedikit, tapi sudah saya gugat pra peradilan ke hakim. Nanti mau tidak mau dia akan menunjukkan sudah melakukan apa gitu. Jadi saya tidak ingin ikut larut dalam kegaduhan ini. Biarlah pemerintah, urusan pemerintah itu tugasnya Pak Misbah Kun itu untuk jewer orang-orang yang pemerintahan harusnya benar tapi tidak benar, ini ya tugasnya Pak Misbah Kun. Kita serahkan sepenuhnya Pak Misbah Kun aja. Seperti kemarin kan jadi Mas Boyamin sudah merangkum semuanya ya, ramalan dari MAKI ya, untuk diserahkan ke penegak hukum begitu ya? Tugas saya jadi destroyer aja. Nanti yang urusan menjewer menteri-menteri Pak Misbah Kun itu. Kemarin makanya saya ledek Pak Misbah Kun, masih percaya menterinya gitu. Katanya percaya gitu. Tapi ini kan versi yang setidaknya 3,3 triliun itu ada sesuatu yang berbeda nampaknya kan begitu. Dan mudah-mudahan nanti kalau proses hukum berjalan akan ketahuan sebenarnya berapa sih yang istilahnya saldo yang artinya uang sebenarnya yang dicuci itu. Bisa aja 349 triliun itu mutasi, transaksi, bisa aja hanya 100 triliun atau bahkan 5 triliun. Seperti Bu Sri Mulyani mengatakan 3,3. 3,3 itu banyak loh ya, bukan sedikit gitu. Kesannya kok hanya gitu. Karena dibandingkan 349. Tapi saya akan mengejar terus ini dugaan pencucian uang ini dengan proses penegakan hukum. Saya lapor resmi, kalau tidak diproses saya gugat pra peradilan. Itu aja janji saya kepada masyarakat. Terima kasih. Oke, Mas Boyamin, kan publik juga pengen tahu ya, walaupun tadi dikatakan sudah akan diserahkan kepada penegak hukum. Bocorannya saja, sebetulnya memang MAKI juga menangkap bahwa ada yang menjegal informasi ini? Ya setidaknya gini loh, kalau kita nilai secara banyak, bukan hanya ada yang menjegal, memang pemerintah abai, tidak melayani negaranya, tidak melakukan konsolidasi, dan juga bahkan mungkin juga dugaan saling melindungi begitu. Jadi semua lengkap lah. Kalau kamu mau memberikan daftar ke saya 10 pertanyaan gitu, milih salah satu pasti saya ambil semua gitu. Tidak ada yang kemudian milih salah satu aja gitu. Jadi dan misalnya abai dan teledor dan dugaan melindungi, dugaan menjegal, apalagi pokoknya kalau kamu bisa memberikan daftar saya 10 saya ambil semua itu. Sudah. Oke Mas Boy, kita tunggulah ya nanti laporannya kalau begitu untuk ditindaklanjuti oleh penegak hukum. Saya ingin ke Pak Misbah kalau gitu. Pak Misbah, jadi menurut Anda pihak-pihak yang menjegal data dan informasi sehingga tidak sampai ke Menteri Keuangan ini benar ada atau tidak sih sebetulnya Pak Misbah? Kalau pertanyaannya itu Mbak Vera, saya mengatakan orang ini gagap berani melakukan itu kepada Menteri Keuangan. Gagap berani. Kalau ada bawahannya Bu Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani berani melakukan itu kepada Bu Sri Mulyani, saya yakin orang itu gagap berani. Karena apa? Eselon 1, jajaran eselon 1 itu all the Bu Sri Mulyani men.
All the Bu Sri Mulyani boys. Kemudian di tingkatan mana ada orang yang sampai berani menahan informasi kepada Bu Sri Mulyani? Itu pertanyaan saya. Karena apa? Bu Sri Mulyani lah yang tahu semua karakter profiling eselon 1 itu. Dan semuanya itu patuh, tidak ada subordinasi dan sebagainya kepada Bu Sri Mulyani. Nah, kalau kemudian Pak Mahfud menyampaikan bahwa informasi itu ditahan oleh bawahannya yang dikatakan melakukan kegiatan itu, saya yakin ini orang yang sangat berani, sangat berkuasa, melebihi eselon 1, melebihi siapapun di Kementerian Keuangan sehingga berani head to head dengan menterinya. Padahal kita tahu Bu Sri Mulyani itu on grip di Kementerian Keuangan itu, mengkontrol semuanya. Nah, inilah yang harus, apalagi dalam paparan kepada kami, Bu Sri Mulyani menyampaikan ada reformasi birokrasi. Bagaimana atasan itu mengontrol bawahan, knowing your employee, ketahui apa yang menjadi kelakuan dan perilaku bawahannya. Itu. Oke, Pak Misbah, kalau memang sosok ini adalah gagah berani dan berani berhadapan langsung dengan Sri Mulyani, Menteri Keuangannya sendiri. Jadi ada di wilayah mana sih dia ini sampai sebegitu beraninya? Inspektorat kah atau direktorat? Kalau saya bertanya, Pak Mahfud harus definitif menyebutkan, karena Pak Mahfud kan mempunyai sumber, punya instrumen-instrumen yang bisa memperkuat argumentasi beliau. Kalau dikatakan bahwa Bu Sri Mulyani dihalang-halangi oleh anak buahnya untuk mendapatkan informasi yang detail mendalam terkait TPPU-nya, maka Pak Mahfud harus menyampaikan siapa anak buahnya itu. Itu tidak boleh kita kemudian memberikan wacana melempar begitu saja dengan segala instrumen seorang Menko Polhukam yang di wilayah kekuasaannya itu mengkoordinir semua APH termasuk intelijen. Bahkan Pak Mahfud membanggakan kepada kami pada saat rapat di Komisi 3 bahwa Pak BG pun membuat laporan kepada Menko Polhukam. Artinya apa? Untuk mengetahui seseorang yang menahan informasi data TPPU di Kementerian Keuangan kepada seorang menteri, itu Pak Mahfud pasti tahu. Sampaikan, walaupun tidak perlu disampaikan kepada publik, disampaikan kepada kami di publik, tapi harus disampaikan kepada Menteri Keuangan. Pak Mahfud kalau perlu memberikan klarifikasi, sudah saya sampaikan kepada Menteri Keuangan orang yang menahan data dan informasi tersebut, biar yang menindak Menteri Keuangan. Tentunya sanksinya harus lebih berat dari RAT, harus lebih berat. Karena apa? Membuat kebijakan-kebijakan Bu Sri Mulyani itu menjadi asimetris, tidak full disclose data, sehingga Bu Sri Mulyani sekarang dihujat oleh netizen, sehingga Bu Sri Mulyani harus berpolemik di masyarakat saat ini, sehingga kinerjanya Bu Sri Mulyani sebagai seorang menteri dipertanyakan oleh masyarakat dalam melakukan pembinaan organisasi di Kementerian Keuangan. Sehingga semangat reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan dipertanyakan oleh masyarakat. Ini, makanya itu. Tentunya Pak Mahfud harus memberikan klarifikasi ulang. Siapa orang yang gagah berani dan bernyali tinggi ini? Itu. Baik. Itu yang kuncinya yang tahu adalah Pak Mahfud MD begitu ya, sebagai Ketua Komite TPPU sekaligus juga Menko Polhukam, sehingga DPR mendorong agar dibuka seterang-terangnya, jangan hanya kulitnya saja begitu ya Pak Misbah? Ya, betul. Ya, baik. Harus dibuka memang. Karena apa? Saya menyampaikan sekali lagi, silakan perbedaan data itu diselesaikan di tingkat pemerintah. Di tingkat pemerintah. Karena apa? Pak Mahfud ketuanya, baik. Komite Nasional Tindak Pidana TPPU, sekretarisnya itu adalah Kepala PPATK, dan kemudian anggotanya banyak beragam. Banyak sekali, di antaranya Menteri Keuangan. Masa ketua sama sekretaris berada dalam satu sisi, terus anggota dalam sisi yang lain berbeda. Berbeda dalam cara membaca, sumber datanya sama, berbeda dalam interpretasi terhadap datanya.
Ini kan tidak bagus di publik. Ini pemerintahan yang kami dukung. Kami mendukung pemerintahan ini, tentunya kami tidak mau mengkritisi yang seperti ini di publik. Tapi kita mengingatkan kepada kementerian yang ada untuk menyelesaikan di kementerian, di tingkat pemerintah dulu, baru berbicara di publik. Karena apa? Kewajiban menteri-menteri itu menjaga harkat dan martabatnya pemerintahan ini. Menjaga kinerja pemerintahan ini. Ini adalah ujung dari periodenya Pak Jokowi yang kedua. Tugas kita adalah membangun legasi yang hebat kepada akhir pemerintahnya Pak Jokowi. Jangan sampai masyarakat dibuat gaduh, dibuat dengan banyak pertanyaan di akhir pemerintah. Baik. Jangan sampai juga kemudian data yang belum jelas kriteria, kategorisasinya, dan tindak lanjutnya itu kemudian dipersepsikan oleh masyarakat menjadi seakan-akan terjadi sebuah mega korupsi, tera korupsi dalam jumlah yang sangat fantastik di luar nalar akal sehat kita. Baik, siapa yang menjegal data ini harus diungkap seterang-terangnya, tapi yang menjadi persoalan kemudian adalah penindakan penegakan hukumnya, bahwa 349 triliun ini memang harus ditelusuri dan ditindak secara hukum, tapi kita masih belum melihat bagaimana sikap dari Presiden terkait hal ini. Tapi dijawab nanti usai jeda, kita lanjut perbincangan, tetap bersama kami. Kita lanjutkan perbincangan, saya ingin ke Bu Yenti Ganarsih. Kita tinggalkanlah ya perdebatan antara menjegal data dan juga perbedaan data, bahwa ini memang sudah clear begitu yang dikatakan oleh Wakil Menteri Keuangan bahwa tidak ada perbedaan data antara Mahfud MD dan juga Kementerian Keuangan. Bu Yenti, yang menjadi persoalan sekarang adalah penindakan penegakan hukumnya. Bagaimana kita sama-sama mendorong agar pengungkapan kasus 349 triliun ini clear, siapa dan apa saja di dalamnya? Bu Yenti. Ya, terima kasih. Ya, menurut saya nggak mengikuti yang itu ya, yang apa. Maksudnya gini, saya tidak dalam perspektif yang siapa yang salah, yang kemudian tidak sampai, tidak begitu. Karena LHA dari PPATK itu berarti ada indikasi TPPU. Pasti TPPU. Tinggal nanti TPPU-nya berkaitan dengan kejahatan apa, ya kan? Kalau yang saya ikuti dari DPR kemarin kan, akhirnya semuanya 349 itu berarti kan semua di Kementerian Keuangan, ya. Terserahlah. Yang penting sekarang ini masyarakat menunggu penegakan hukum itu. Penegakan hukum itu adalah LHA itu harus sampai kepada penyidik. Saya pikir sudahlah, biar aja ada dua rel ya. Yang satu mau diperbincangkan secara politik, kemudian juga ada evaluasi. Mungkin betul Pak Misbakun ya, harus ada evaluasi kenapa sampai tidak sampai kepada kementeriannya, tapi sebetulnya kan kepada penyidik. Sekarang ini diteruskan. Kita berharap Presiden harusnya mohon gitu Presiden ditindakin dengan tindak lanjut sebagai proses hukum. Proses hukum itu apa? Yaitu LHA yang menurut PPATK itu terindikasi TPPU itu betul apa tidak? Itu yang tahu adalah penyidik. Penyidik setelah diramu oleh PPATK, kemudian penyidik melihat apakah betul ada TPPU-nya, subjek hukumnya kan ada di situ, kemudian objeknya ada, jumlah uangnya ada, kemudian dicarikan kejahatan asalnya apa oleh penyidik itu. Itu yang kita tunggu. Nah, bersamaan dengan saat ini seharusnya sudahlah itu tetap jalan, silahkan saja mau ada pertemuan lagi dan sebagainya. Tapi kita mempunyai permasalahan, masyarakat punya permasalahan tentang kepastian 349 triliun tersebut. Itu tidak bagus kalau sampai penegakan hukum berkaitan dengan tindak pidana. Dan saya mohon maaf ya, rasanya sedih sekali kalau seolah-olah hanya masalah persamaan data, perbedaan datanya bukan data. Ini adalah angka kemungkinan ada bobolnya uang negara, bobol adanya kejahatan. Jadi bagi rakyat ini kejahatan, indikasinya ada kejahatan, bukan sekedar data. Ini kita bukan sedang berpikir atau berencana tentang program, tapi ini kita dihadapkan pada ada kecurigaan oleh lembaga yang memang mempunyai kewenangan untuk melihat transaksi-transaksi yang berindikasi ada TPPU yang nantinya akan ada kejahatan asalnya. Seperti Mas Boyamin tadi katakan, kalau sampai ada Mas Mis tadi mengatakan bahwa ada kekuatan yang luar biasa, berarti kan itu kemungkinan ada korupsi, karena itu pasti orang yang punya kewenangan.
itu pasti ada dalam kewenangan itu pejabat atau penyelenggara negara atau pejabat publik yang sampai bisa kemudian menghalangi. Tapi kan tidak semua yang dihalangi, tidak semuanya, karena yang 349 kan bukan itu. Jadi jadi ini harusnya ada statement dari Presiden bahwa ini adalah masalah hukum pidana, ini masalah indikasi kejahatan TPPU, dan ini masalah suatu kebocoran dana atau anggaran, dan mungkin kalau untuk Pak Misbakun, untuk DPR harus ada kontrol pada mereka. Kenapa sampai 2009, mulai dari 2009 sampai sekarang, apakah tidak ada per tahunnya? PPATK ini bagaimana kalau sudah memberikan LHA, kemudian LHA-nya itu tidak ada tindak lanjutnya, apa yang harus dilakukan? Bukan hanya surat menyurat terus-terusan. Ini kan waktu yang begitu kan sama aja melindungi pelakunya. Nah ini yang semakin hari jadi menimbulkan semakin kesedihan lah bagi masyarakat, diperlihatkan pada kita bahwa ada 349 triliun walaupun itu mungkin mutasi, mungkin tidak sebesar itu, tapi tidak mungkin juga terlalu kecil, tapi itu adalah hak rakyat untuk tahu pada akhirnya siapa sih yang melakukan itu dan bagaimana. Bu Yenti, faktanya kan saat ini Presiden Joko Widodo masih tutup mulut terkait dengan penanganan penindakan hukumnya begitu ya. Presiden memang tidak mencampuri proses hukum, tapi kan Presiden biasanya mengatakan silahkan proses hukum berjalan. Itu yang kita harapkan. Harusnya begitu saja. Baik, kita harapkan sikap tegas dari Presiden Jokowi. Tapi yang menjadi concern sekarang, Bu Yenti, penyelidikannya masih di dalam pihak internal Kementerian Keuangan. Anda optimis bahwa penyidik dari internal ini bisa bekerja dengan baik, gitu, walaupun istilahnya jeruk makan jeruk, gitu? Saya tidak begitu paham berkaitan dengan. Saya sering sering dalam gelar perkara dan sebagainya lah mulai 2005 itu ya. Itu nggak ada seperti ini, yang ada itu dari LHA langsung ke penyidik untuk dilidik. Yang ada itu seperti ini. Bukan untuk di kementerian kemudian dilihat-lihat, bukan waktunya untuk melihat-lihat. Ini sekarang waktunya bukan melihat persentase. Ini waktunya untuk melihat bahwa mendalami 349 triliun ini siapa yang salah, di mana uangnya, siapa pelakunya. Itu dilidik, kemudian nanti kalau memang ada, karena masih indikasi, tapi kalau sudah penyidikan, itu sudah pasti kita tahu siapa nanti penindakan, siapa tersangkanya, di mana uangnya, di mana harta kekayaannya, diambil langkah-langkah paksa untuk mengamankan harta-harta itu. Jadi harusnya itu. Jadi kita berharap kondisi sudah seperti ini. Saya kira Presiden tidak termasuk mencampuri urusan hukum ya, kalau beliau mengatakan bahwa ini adalah LHA dari PPATK. Memang secara sistem peradilan pidana itu memang harus ditindaklanjuti oleh penyidik, bukan dibahas di DPR saja, DPR dulu. Itu yang saya sesalkan. DPR silahkan saja, memang ada yang harus dievaluasi, tapi bukan seperti itu. Jadi harusnya didorong, karena penyidik itu semua juga di bawah Presiden. Lembaga penyidikan semua di bawah Presiden. Saya kira Presiden itu sangat kesannya begitu berlarut-larut gitu ya, Bu Yenti. Terlebih dari 69 pegawai yang diperiksa, hasilnya adalah ada 5 orang, Bu, dari Direktorat Jenderal Pajak dan 3 orang dari Direktorat Bea Cukai terkena sanksi berat. Cukupkah sampai di situ? Tapi dijawab nanti usai jeda. Kami lanjutkan perbincangan. Tetap bersama kami di Prime Time News. Kita lanjutkan perbincangan, saya ingin ke Pak Misbah. Pak Misbah, Presiden Joko Widodo masih tutup mulut, belum bersikap tegas dan keras terkait dengan penegakan serta penindakan hukum terkait dengan transaksi janggal 349 triliun ini. Kalau kita lihat dari penyelidikannya begitu ya, baru dari 69 pegawai di Kementerian Keuangan, yaitu 8 orang yang kena sanksi berat, 5 ini dari Direktorat Jenderal Pajak dan 3 dari Direktorat Bea Cukai terkena sanksi berat. Apakah cukup sampai di situ, Pak Misbah? Pak Jokowi itu kan diamnya itu kan memberi kesempatan kepada menteri-menterinya untuk bekerja dengan benar, menyelesaikan masalah-masalah internal kementeriannya itu dengan baik. Masa urusan sanksi menyangsi pegawai itu Presiden harus memberikan komentar? Masa untuk urusan bagaimana menindaklanjuti sebuah data yang sudah jelas arah tujuan dan bagaimana kemudian data itu harus ditindaklanjuti, masa Presiden yang harus berbicara? Ini kan tugas menteri, level teknis pelaksanaannya, tindak lanjut terhadap sebuah data yang kemudian perlu dikoordinasikan, perlu untuk disampaikan dalam bentuk apa?
dalam bentuk tindakan-tindakan yang konkret. Apakah itu kemudian mengandung unsur TPU, tindak pidana asalnya apa, kemudian kewajiban-kewajiban kepada negara yang berkaitan. Pertama, kalau itu kasus kepabeanan, predikat crime-nya, hukum kepabeanan mana yang dilanggar. Kemudian kewajiban perpajakannya seperti apa, kewajiban negara dalam bentuk kepabeanannya apa biaya masuknya. Nah itu diselesaikan. Tetapi tidak boleh kemudian itu hilang begitu saja, bahkan kasus-kasus temuannya malah dipakai untuk apa? Dipakai sebagai pintu masuk melegalkan tindak kejahatan yang seharusnya malah ditindak. Itu. Contoh, Pak Mahfud menyampaikan bahwa melihat Pak Mahfud sambil menunjukkan data-datanya kepada kami menyampaikan bahwa 189 itu tidak ditindaklanjuti. Berkali-kali Pak Mahfud menyampaikan itu. Nah, tidak ditindaklanjuti itu dalam kaitan apa? Itu. Kemudian berikutnya, sehari berikutnya ada penjelasan dari 2 orang, yaitu pertama Wamenkyu menyampaikan itu berkaitan ekspor impor terhadap kasus emas. Kemudian berikutnya tidak lama kemudian mantan Dirjen Bea Cukai yang sekarang menjadi Sekjen Kementerian Keuangan itu menyampaikan bahwa itu pernah menjadi kasus, kemudian kasus itu bea cukainya malah kalah. Itu. Nah, kalau bea cukainya kalah dalam urusan kepabeanan, maka apakah predikat crime-nya itu pernah disidangkan? Apakah hanya ke masalah kepabeanannya saja? Itu. Nah, inilah yang harus tuh. Apakah hanya kemudian data PPATK itu hanya menyangkut kewajiban mengusut kepabeanan dan pajaknya saja, tanpa kemudian diusut predikat crime-nya? Itu. Nah, inilah yang harus menjadi pertanyaan kita. Nah, ini harusnya diselesaikan di mana? Ya di Komite Nasional Tindak Pidana TPPU. Jangan kita kemudian yang orang di luar pemerintah, di luar Komite Nasional itu memberitahu bagaimana harus bertindak. Dan menurut saya, jangan sampai, saya berharap, jangan sampai yang kemudian berbicara keras itu Bapak Presiden Jokowi sendiri. Kalau sampai yang bicara sama Pak Presiden itu artinya sinyal sangat keras yang kemudian menunjukkan bahwa kinerja kementerian yang bersangkutan itu menunggu teguran dari Presiden untuk bekerja. Itu. Dan saya tidak mau Pak Jokowi melakukan ini. Karena apa? Presiden kita tugasnya banyak. Itu. Ngurusin rakyat itu tugasnya banyak Presiden. Jangan sampai kemudian fokus Presiden itu hanya untuk ngurusi kasus kementerian yang kemudian tidak bisa menjalankan fungsi dan tugasnya seoptimal mungkin. Sehingga Presiden harus turun tangan langsung. Berarti menterinya layak dicopot Pak Misbakun? Kalau itu karena membebani Presiden. Itu kewenangan Presiden penuh. Baik, oke. Kita lanjutkan perbincangan nanti usai jeda. Tetap bersama kami pemirsa di Prime Time News. Dan pemirsa, sebelum kami melanjutkan perbincangan terkait dengan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang bukan perkara mudah karena Indonesia kurang serius menggarap RUU perampasan aset. Kenapa sih tidak pernah membangun kasus? Sudah ribuan kasus ini kok tidak membangun kasus? Dikonstruksi kasus sendiri. Itu setiap rapat aparat penegak hukum menyatakan sulit, Pak. Ini harus ketemu ini dulu. Kalau ini ketemu harus ini selesai dulu. Itu betul. Oleh sebab itu, mari kita lihat ini memperbaikinya bagaimana. Gitu. Bukan salah. Itu diberi beban sekian orang, satu rangkaian orang pencucian uang saling kirim gitu. Bagaimana nih menegakkannya? Dan saya baru tahu ternyata sulit kan karena tidak mau. Loh Pak, ada juga yang bilang, Pak kalau kami suruh segani kami takluk Pak. Nanti kami tidak punya dasar hukum karena yang ini belum ketemu. Tapi pencucian uangnya terlihat. Tapi yang ini utamanya suksinya masih hilang, ini masih macam-macam begitu Pak. Nah oleh sebab itu saya tadi usul undang-undang perampasan aset itu lebih mudah untuk mengatasi.
Bagaimana mendorong untuk membongkar dugaan transaksi janggal 349 triliun ini? Apakah cukup berhenti di tingkat internal Kementerian Keuangan, yaitu inspektorat yang katanya sudah bekerja, sudah ada 69 pegawai yang diperiksa dan hasilnya 8 orang, yaitu 5 dari Jenderal Pajak, kemudian 3 dari Bea Cukai. Bu Yenti, seperti apa kita sama-sama mendorong agar ini benar-benar terungkap, Bu? Iya, saya nggak gitu tahu ya tadi yang disampaikan oleh Pak Mahfud ya. Saya sendiri tahun lalu itu saya sebagai memberikan BAP untuk TPPU itu ada lebih dari 20. Putusan-putusan TPPU itu banyak sekali, banyak putusan TPPU. Banyak sekali Mas Bom tahu itu, Bonyamin. Banyak sekali, jadi nggak sulit juga. Betul-betul tidak sulit, sebetulnya tidak selalu sulit, tidak. Jadi, kalaupun nanti punya undang-undang aset recovery, bukan berarti dengan undang-undang itu langsung selesai, tidak juga. Itu hanya untuk membantu ketika ada penyitaan, ketika untuk menjaga yang disita itu supaya tidak turun nilainya. Ketika nanti misalnya uangnya ke luar negeri, bagaimana kita minta ke luar negeri, karena pada umumnya mereka minta, lihat undang-undang perampasan aset Anda, negara peminta ini. Kemudian berkaitan nanti kalau yang pelakunya lari, kemudian ada asetnya, nanti kita gugat asetnya ke pengadilan dengan gugatan perdat, gugatan umum, pengadilan umum oleh penegak hukum kepada aset yang ditinggalkan itu. Jadi kuncinya ya tetap di penegakan hukum TPPU yang nanti masuk kepada kejahatan asalnya. Pertanyaan tadi berkaitan dengan bahwa ada kemungkinan besar ini adanya kejahatan asalnya itu di Kementerian Keuangan, dan kemungkinan juga ada pejabat-pejabatnya yang kuat, lebih baik itu adalah ke KPK atau ini turunnya masuknya ke korupsi saja. Karena apa? Karena memang ada pejabat-pejabat, meskipun itu di tindak pidana pajak dan bea cukai. Karena gini, ketika tindak pidananya itu pajak dan bea cukai dan penyidiknya adalah pajak dan bea cukai, itu kalau harus benar-benar pelakunya tidak melibatkan orang bea cukai yang mereka betul-betul menyelundup diam-diam, itu kita serahkan pada mereka. Tapi kalau pejabatnya sudah terlibat, ya itu korupsi lah. Itu saya kira so simple gitu ya. Tinggal ini, saya tadi gini Pak Misbah, bukan saya minta presiden karena repot, tapi presiden memang harus melihat ini bukan masalah tupoksi, ini masalah sudah terlanjur ada. Jadi sanksi beratnya tidak hanya diselesaikan dalam ada internal dugaan saja, kejahatan. Bu Yenti? Jadi memang presiden harus memberikan sinyal mungkin ini pada ewoh-kewoh ya penegak hukum di bawah presiden ini, untuk presiden mengatakan bahwa ini harus dituntaskan lewat proses hukum pidana. Itu belum tentu juga mereka. Oke, jadi clear ya Bu Yenti, tidak hanya diselesaikan internal Kementerian Keuangan saja, tapi dilanjutkan ke KPK begitu ya? Sanksi berat ini begitu. Tidak ada artinya ya kalau hanya di internal saja? Tidak bisa begitu. Itu tidak bisa, itu administrasi nggak bisa begitu, itu semua orang jahat. Nanti kalau memang jahat, nanti selesaikan internal, bukan itu. Jadi Mas Boyamin silakan menambahkan. Proses hukum. Ya. Jadi kalau soal pidana pencucian uang, saya sudah meng-create di kantor cabang sebuah bank di Tegal, itu dengan dakwaan murni pencucian uang dan juga dinyatakan bersalah. Di Semarang juga gitu, yang diduga nakal itu suaminya, tapi istrinya malah dituduh pencucian uang tunggal dan bisa diproses itu. Jadi belajarlah ke Jawa Tengah lah kalau itu sulit katanya gitu. Itu pertama. Kedua, saya ingin tadi terusan ramalan tadi tidak hanya semata ramalan. Saya tarik tahun 2010 ada penunggak pajak terbesar 100. Penunggak pajak perusahaan besar. Itu panja DPR itu, dan sudah saya ambil semua. Dan salah satunya yang nomor 3, ranking 3 itu ketahuan 2017 tagihan 1,7 triliun hanya diselesaikan dengan uang 15 miliar. Nah, sudah saya laporkan ke Kejaksaan Agung yang kemarin. Nah, meningkat besok yang saya ke KPK itu adalah dugaan perusahaan yang lain senilai 18 triliun tidak tertagih. Itu bisa aja delik omisi, delik pembiaran dengan sengaja. Artinya pejabatnya, oknumnya juga bisa terlibat. Terus juga ada yang terkait dengan PT PHS tahun 2014 pra-peradilan. Itu dimenangkan Pengadilan Jakarta Selatan, ternyata karena terlalu lama tidak diselesaikan, bukan perkaranya yang jadi masalah dikabulkannya itu. Lah artinya kan berlarut-larutnya orang-orang pajak dan orang-orang bea cukai menangani perkara-perkara pidana pajak maupun kepabeanan maupun cukai, inilah yang jadi masalah. Ada perusahaan besar dari rokok yang pura-pura punya gudang, tapi ternyata itu pabrik gitu. Saya punya catatan banyak lah itu, jadi ramalan saya itu berbasis data juga. Tinggal mudah-mudahan nanti
ini memang butuh paduka yang mulia Presiden Jokowi untuk sekedar menyampaikan statement, selesaikan secara hukum, gitu aja. Bukan berarti repot harus mikir yang terlalu berat itu. Sederhana Selesaikan secara pada hukum, penegak hukum iya. untuk memprosesnya gitu. Dan juga misalnya ada satu lagi, saya punya inisial oknum pejabat, inisial P, membawa uang dolar Singapura dibawa ke dalam negeri. Itu saya punya beberapa datanya juga lewat aja itu 5 tahun yang lalu, 5-6 tahun yang lalu, dan itu nanti juga saya masukkan ke penegak hukum. Jadi banyak lah yang bisa kita kerjakan. Mas Boyamin, pertanyaan saya terkait dengan 8 orang yang sudah disanksi berat ini, apakah juga sepakat seperti Bu Yenti tadi untuk diteruskan ke KPK juga? Ya harus, kan tidak cukup bahwa cukup dipecat atau cukup diberi sanksi ringan atau berat, tapi pelanggarannya harus diproses hukum. Karena apa? Dari mereka lah ini semua bermula. Dari mereka lah yang teledor, sekongkol atau korupsi atau sengaja membiarkan, itulah semua persoalan menjadi menumpuk 349 triliun ini. Jadi mereka harus diberi sanksi pidana, nggak bisa lagi. Karena ini mereka berkhianat, pecah amanah, dan rasuah. Itu, Vera. Iya, Pak Misbah terakhir juga menanggapi terkait dengan 8 orang yang sudah disanksi berat ini, apakah ditindaklanjuti juga harus didorong ke KPK, dan seperti apa juga DPR untuk bisa mendorong terkait dengan rancangan undang-undang perampasan aset, Pak Misbah? Bisa mengomentari hal ini? Gini, terkait dengan pegawai yang diberikan sanksi oleh Kementerian Keuangan, itu jalankan hukuman sesuai dengan tingkatan berat tindak pelanggarannya. Ada hukuman-hukuman di tingkat pegawai negeri ASN, itu ada aturannya. Nah, silakan diproses di internalnya seperti apa. Kalau kemudian APH melihat bahwa pelanggaran yang sudah dilakukan oleh para ASN itu memenuhi delik unsur tindak pidana, misalnya tindak pidana apapun, ya silakan diproses. Itu negara ini kan negara hukum. Itu. Jadi tidak bisa kemudian orang yang sudah melanggar hanya diberikan hukuman disiplin. Disiplin itu adalah masalah internal. Nah, tidak boleh juga kemudian instansinya kemudian hanya karena suatu alasan tidak kemudian menghalang-halangi pihak-pihak untuk melakukan tindakan. Karena apa? Kasihan pegawai-pegawai yang jujur, pegawai-pegawai yang mempunyai integritas, yang kemudian karena beberapa orang yang sudah melanggar ketentuan itu, nama mereka jadi rusak, nama mereka menjadi hancur, reputasi institusinya jadi rusak, dan mereka terbawa-bawa. Padahal orang yang baik, punya integritas, jujur itu lebih banyak dibandingkan yang seperti itu, yang melakukan pelanggaran. Jadi supaya juga menjadi proses learning bagi yang lain dan mempunyai efek kepada pegawai yang lain supaya tidak melakukan tindakan serupa, maka proses itu penting. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa komitmen kementerian atau lembaga di mana terjadi pelanggaran itu, kalau internalnya berjalan dan memenuhi unsur tindak pidana yang lain, ya silakan diproses. Itu proses ini silakan dibuka kepada masyarakat dan juga menjadi contoh dan juga menjadi pelajaran bagi yang lain, sehingga pegawai yang lain namanya terbersihkan. Oh, ternyata di kementerian ini yang jumlahnya 87.000 orang itu ternyata yang terindikasi melakukan tindak pidana ini itu pelanggaran hukum disiplin ternyata cuma 8 orang. Sehingga kesan seakan-akan 87.000 orang melakukan kesalahan bersama-sama itu kan tidak terbukti. Dari 87.000, kalau cuma 8 orang itu kan 0,0 sekian kan. Tapi jangan lupa Pak Misbakun, tahun 2012 ada isu rekening gendut oknum pegawai pajak. Dan itu nanti saya minta penegak hukum untuk menindaklanjuti. Pak Misbakun saya yakin juga punya datanya itu. Nah, silakan Pak Bunyamin itu. Itu hanya Pak Bunyamin itu. Nah, 460 orang. Inilah kalau menurut saya, Mbak Vera. Mas Misbah, 460 orang, bukan 8. Dan Irjen Kementerian Keuangan untuk menegakkan disiplin. Menegakkan disiplin pegawainya. Jangan sampai Kementerian Keuangan yang selalu mendengungkan, menggembar-gemborkan tentang reformasi birokrasi, tapi kemudian gagal melakukan deteksi dini. Nah, ini momentum terbaik untuk melakukan perbaikan. Sehingga apa? Jangan sampai orang yang baik, jujur, punya integritas, bekerja sungguh-sungguh, mengabdi kepada negara,
kemudian namanya ikut-ikutan menjadi korban bagi segelintir orang yang melakukan tindak pelanggaran terhadap disiplin, tindak pelanggaran kepada hukum dan norma yang sudah ditetapkan. Itu. Nambah dikit, Ini Vera. adalah momentum terbaik berkaitan untuk dengan bersih-bersih begitu ya di Kementerian yang 189 Keuangan. triliun tadi, itu berkaitan dengan ekspor impor emas. Itu ada dugaan seakan-akan mestinya kalau di luar negeri kena bea masuk, di kita jadi tidak dapat bea masuk itu. Harga sinkronisasi atau HS-nya jadi nol. Itu nanti harus juga didalami bagaimana Ya, karena 189 triliun itu surat diproses. cukainya itu adalah emas mentah begitu ya, Mas Boy? Iya, masa ada emas mentah itu kan tetap emas batangan namanya, cuman tidak merek atau segala macam gitu. Nggak bisa. Terus juga Tentunya yang lain Maki untuk berkaitan juga bisa dengan mendorong dan mengungkap kasus proses-proses ini ya. yang tadi Oke. saya katakan tadi gitu. Baik, terima kasih Ya. Mas Boy Saya dan juga sedikit, Mbak Pak Vera. Misbah. Mbak Vera sedikit. Singkat saja. Jiwasraya itu sulit sekali, Mbak. Itu juga bisa. Jiwasraya itu juga nggak bisa dibuka ya, Jiwasraya. Terus kemudian Asabri. Jadi siapa yang bilang TPPU nggak bisa? Nggak bisa itu. Dan banyak kasus TPPU itu. Yang di Jawa Tengah Vera. juga saya hadir. Ya. Ya, Mbak Vera, silakan Pak Misbah, terkait singkat saja. dengan Durasi kita sangat importasi terbatas. emas ini harusnya bisa dibuka lebar. Nah, Lebar. setuju. Ini harus dibuka lebar-lebar untuk menghindari semua fitnah, Ya. untuk menghindari semua dugaan. Maka saya mendorong Kementerian Keuangan membuka semua ini. Itu. Baik, Membuka. kita semua mendorong untuk Kementerian Keuangan buka-bukaan terkait dengan hal ini. Semoga inspektoratnya bekerja dengan bersih dan baik ya. Jangan merasa jeruk makan jeruk, tapi harus mengungkap ini ke publik dengan baik. Terima kasih Mas Boy, kemudian Pak Misbah dan juga Bu Yenti sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya. Tetaplah bersama kami di Prime Time News.